Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas proyek saya, yaitu tugas RPL yang berjudul Sistem Informasi LOFO, Lost and Found, atau hilang dan temukan, atau tata kelola barang temuan dan barang hilang di Universitas Sulawesi Barat. Next. Ya, di sini saya menggunakan model pengembangan sistem, yaitu model prototype, karena model prototype ini mempunyai kelebihan yang sangat efektif. Maksudnya yaitu model prototype ini dapat membuat proyek tersebut dapat membuat proyek tersebut dengan lebih mudah dan gampang dimengerti, dan dapat juga di update atau diperbarui. Ya. Kemudian ada identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalahnya, kehilangan barang di kampus Universitas Sulawesi Barat adalah hal yang sudah sering terjadi karena mahasiswa yang sangat banyak dan lokasi yang sangat luas. Maka dari itu, dengan permasalahan tersebut serta lokasi kampus yang sangat luas, menyebabkan mahasiswa yang kehilangan barang sulit untuk menemukan barangnya kembali. Nah, biasanya mahasiswa akan melakukan pengumuman mengenai informasi kehilangan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Namun, cara tersebut dianggap kurang efektif karena penyebaran informasi belum terpusat dan hanya tertuju kepada beberapa orang saja. Next. Nah, kemudian kita masuk di analisis sistem. Analisis sistem ini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama itu tujuannya membuat sistem informasi terpusat tentang barang temuan dan barang hilang untuk membantu dan mempermudah orang-orang untuk menyebarkan atau mencari informasi dari barang tersebut. Nah, yang kedua, manfaat sistem tersebut. Nah, ada yang pertama, tata kelola barang temuan dan barang hilang di Universitas Sulawesi Barat. Kemudian yang selanjutnya, membantu orang-orang dalam memberikan informasi barang temuan dan melaporkan barang hilang. Next. Nah, di sini kita masuk di analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini yang saya buat itu ada dua entitas, yaitu ada pengguna dan admin. Nah, pengguna ini, peran pengguna di sini adalah sebagai orang yang menemukan barang atau yang kehilangan barang. Nah, pengguna nantinya akan login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke sistem. Selanjutnya, pengguna memilih akun lanjut pada tampilan halaman barang kehilangan atau halaman temuan sesuai dengan situasi oleh pengguna. Selanjutnya, pengguna akan memasukkan data barang yang ditemukan atau barang hilang. Kemudian pengguna akan menunggu data yang telah dimasukkan oleh verifikasi oleh admin terlebih dahulu sebelum muncul pada halaman informasi. Nah, kemudian yang kedua ada admin. Ya, di sini admin berguna untuk melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, mewakili kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Oke, lanjut. Ya, kita masuk pada kebutuhan fungsional. Ya, kebutuhan fungsional ini mencakup beberapa sistem. Ada 7 sistem, yaitu yang pertama ada proses login, yang kedua manajemen data pengguna, yang ketiga manajemen data admin, yang keempat manajemen data pelaporan barang, kemudian yang kelima ada manajemen status laporan, kemudian yang keenam ada pemberitahuan, ketujuh pencarian laporan barang. Ya,
di proses login, sistem harus memiliki proses login yang aman untuk admin dan pengguna. Kemudian admin harus memiliki hak akses khusus setelah login seperti mengelola status laporan. Kemudian manajemen data pengguna. Pengguna harus dapat mendaftar akun dengan menyediakan informasi yang diperlukan. Kemudian pengguna harus dapat mengganti password mereka. Nah, pengguna juga harus dapat mengedit informasi biodata mereka. Nah, pengguna juga harus dapat menginput data barang hilang dan barang temuan. Kemudian yang ketiga, ada manajemen data admin. Nah, admin ini harus dapat mengganti password mereka sendiri. Admin harus dapat menyetujui atau menolak data barang tersebut. Kemudian yang keempat, manajemen data pelaporan barang. Pengguna harus dapat melaporkan lokasi barang yang ditemukan dan barang hilang. Pengguna harus dapat mengirim foto, deskripsi lokasi, GPS, dan waktu laporan. Kemudian kelima, manajemen status laporan. Admin harus dapat mengelola status laporan barang seperti menandai laporan sebagai dalam proses, disetujui, ataupun ditolak. Nah, kemudian yang keenam, ada pemberitahuan. Pemberitahuan sistem ini harus dapat mengirim notifikasi yang real-time kepada pengguna dan admin, seperti pemberitahuan bahwa laporan telah diterima atau ditindaklanjuti ataupun ditolak. Kemudian ada pencarian laporan barang. Pengguna harus dapat mencari laporan barang berdasarkan keterangan tertentu. Next. Nah, di sini kita masuk ke kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional ini mencakup beberapa sistem juga, yaitu ada 6. Nah, yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi ini akan dijalankan pada Windows 10 Professional 64 bit pada laptop yang Anda gunakan. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak akan dilakukan menggunakan Visual Studio Code. Nah, jadi saya akan dalam membuat perangkat lunak atau codingannya, kita menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor. Kemudian kita memakai framework untuk pengembangan webnya. Nah, framework Codel Igniter akan digunakan untuk membangun situs web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian keempat, server lokal. Laragon akan digunakan sebagai web server lokal yang berisi Apache HTTP server, MySQL database, dan PHP untuk pengembangan tanpa memerlukan akses internet. Nah, kemudian yang kelima, web browser. Google Chrome akan digunakan sebagai web browser untuk menampilkan informasi manajemen ada agak keliru ini, informasi manajemen barang. Ya, kemudian yang keenam, ada spesifikasi hardware. Nah, laptop yang digunakan memiliki spesifikasi dengan prosesor Intel Celeron CPU 3350 dan RAM 4GB. Nah, di sini kita masuk di rancangan basis data. Nah, rancangan basis data ini mencakup 4 tabel yang saya buat. Nah, yang ada tabel pengguna, ada tabel admin, ada tabel kehilangan, dan ada tabel temuan. Tabel pengguna ini berisi ID pengguna, kemudian tipe data yang saya pakai itu ya char. Nah, ID pengguna ini tergolong primary key, kemudian nama, tipe data varchar menggunakan 20, kemudian email ada varchar menggunakan 30, seluas 30. Kemudian ada password menggunakan tipe data varchar seluas 25. Ya, di
sini saya akan melanjutkan tentang kita masuk ke rancangan base data. Nah, karena tadi sempat terpotong karena pendidikan saya kurang ini ya, jadi saya lanjutkan. Nah, di sini ada rancangan base data. Nah, di sini terdapat 4 tabel, yaitu ada tabel pengguna, tabel kehilangan, tabel temuan, tabel admin. Nah, di sini tabel pengguna mencakup ID pengguna, tipe data varchar, kemudian primary key dan nama, varchar, email, varchar, password, varchar. Nah, di sini ada tabel kehilangan, ID pengguna, nama barang, jenis barang. Nah, di sini ID pengguna bertipe data frozen key, karena di sini yang pertama sudah ada di tabel pengguna, itu ID pengguna ya. Kemudian ada gambar, detail informasi tempat kehilangan, waktu kehilangan. Untuk kehilangan ini memakai tipe data adat. Nah, kemudian detail informasi ini tipe data teks, karena teks ini menampung lebih banyak lagi dibanding tipe data varchar. Ada waktu kehilangan, waktu date, nomor HP integer, status verifikasi. Nah, di sini tabel pengguna dengan tabel kehilangan, one to many. Kemudian tabel pengguna ke tabel temuan, one to many. Nah, kemudian tabel admin ke kehilangan dan temuan itu one to many. Tabel pengguna ke tabel kehilangan itu many to many. Nah, kemudian tabel admin ke kehilangan itu one to many, dan begitu pun juga ke tabel temuan. Next, adapun RD-nya yaitu terdapat 4 entitas, ada admin, pengguna, hilang, dan temuan. Nah, di sini admin mengakses ID admin, nama, email, dan password. Kemudian hilang mengakses kehilangan, mengakses ID pengguna, nama barang, nama jenis barang, gambar, terminalisasi, tempat temuan. Nah, kemudian ada temuan. Di sini ID pengguna, nama barang, jenis barang, gambar, data informasi, tempat temuan, waktu temuan, nomor HP, dan status verifikasi. Kemudian di sini pengguna mengakses ID pengguna, nama, email, dan password. Next. Nah, di sini terdapat diagram konteks. Nah, diagram konteks ini saya menggunakan 2 entitas, yaitu ada admin dan pengguna. Nah, admin ini mengakses atau memasukkan data admin, kemudian menerima feedback dari sistem, yaitu laporan data barang. Kemudian pengguna mengakses data barang, kemudian menerima informasi data barang. Saya kira sudah jelas diagram konteksnya. Kemudian diagram level 0. Nah, di diagram level 0 ini terdapat entitas, pengguna, dan admin. Kemudian terdapat 3 proses, yaitu proses laporan data barang, wadah atau tempat barang, dan proses barang temuan dan hilang. Nah, pengguna di sini menginput data barang temuan dan dapat menginput data barang hilang. Kemudian diinput oleh input barang ke admin. Nah, di sini admin menyetujui, memverifikasi apakah disetujui atau ditolak. Nah, kemudian di sini terdapat proses barang temuan dan hilang. Apabila ketika sudah diverifikasi oleh admin, maka notifikasi real time akan sampai ke pengguna bahwa laporan tersebut disetujui, ditolak, atau diproses. Nah, ketika laporan tersebut disetujui, maka datanglah notifikasi atau pemberitahuan tersebut bahwa barang tersebut sudah ditemukan. Ketika ditolak, maka akses pengguna tersebut berhenti. Ketika diproses, maka pengguna
pemberitahuan itu akan datang beberapa menit kemudian. Nah, di sini pengguna apabila sudah menginput data barang yang ditemukan, pengguna dapat membawa barang tersebut ke admin. Nah, di sini admin menyiapkan wadah atau tempat barang. Dan ketika pengguna yang kehilangan barang dan mendapat notifikasi pemberitahuan bahwa barangnya sudah ditemukan, maka pengguna dapat mengambil atau admin memberikan barang tersebut ke pengguna. Ya, saya kira diagram level ini sudah jelas. Nah, kita masuk di diagram level 1. Nah, di diagram level 1 ini sama dengan diagram level 0. Nah, di sini pengguna pertama harus login dan admin login. Di sini kita menggunakan 4 variabel. Ada penyimpanan data, 4 penyimpanan data, yaitu ada pengguna, admin, data kehilangan, dan data temuan. Ya, di sini sama saja dengan penjelasan di DFG level 0. Nah, di sini memverifikasi disetujui atau ditolak, kemudian notifikasi real time sampai kepada pengguna, dan pemberitahuan barang tersebut sudah ditemukan. Saya kira diagram level 1 ini sudah jelas. Ya, di sini terdapat kamus data, ada tabel pengguna, tabel admin, tabel kehilangan, tabel temuan. Di sini ada isi tabel tersebut, isi tabel dari pengguna, admin, kehilangan, dan temuan, seperti di perencanaan base data tadi. Ya, di sini kita masuk di modul. Nah, modul ini terdapat kehilangan barang. Nah, deskripsinya, modul ini bertanggung jawab untuk menerima dan memproses laporan kehilangan barang oleh pengguna. Pengguna dapat memberikan informasi tentang barang yang hilang, lokasi, waktu kehilangan, dan kontak informasi. Kemudian ada manfaat. Nah, manfaat modul ini memungkinkan pengguna untuk melaporkan kehilangan barang dengan mudah dan memberikan informasi yang diperlukan untuk pencarian barang yang hilang. Hal ini juga membantu orang dalam mengorganisasi data pelaporan kehilangan barang. Ya, di sini ada rancangan UI atau user interface. Nah, implementasi aplikasi ini menggunakan Laravel 9 dan Bootstrap. Di sini ada halaman masuk atau login. Ya, di sini halaman kita memasukkan email dan kata sandi yang kita daftar. Nah, kemudian kita masuk. Nah, saya kira di halaman ini sudah jelas. Next. Kemudian kita masuk di halaman registrasi. Nah, halaman registrasi ini atau pendaftaran, di sini masukkan nama, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, kemudian daftar. Nah, kemudian bagian C yaitu halaman admin. Nah, contohnya di sini ada Fitri, masukkan nama barang, jam tangan, gambar tersebut, detail informasi, warna hitam, tempat kehilangan parkiran, waktu kehilangan, nomor HP, dan verifikasi. Nah, kemudian di sini terdapat halaman beranda. Nah, halaman beranda ini ada terdapat 2 halaman, yaitu ada temukan barang hilang dan laporkan barang temuan. Ya, di sini kita lanjutkan langsung saja halaman beranda. Ya, sudah dijelaskan tadi.
terdapat dua, yaitu temukan barang hilang dan laporkan barang temuan. Kemudian bagian E, halaman masukkan. Nah, di sini halaman memasukkan barang yang hilang. Nah, di sini kita dapat masukkan nama, kemudian nama barang tersebut, jenis barang, kemudian ada file yang akan gambar yang akan kita masukkan, detail informasi, tempat kehilangan, waktu kehilangan, nomor HP, dan simpan. Next. Nah, kemudian ada halaman masukkan barang temuan atau data barang temuan tersebut. Ada nama barang, jenis barang, ada tempat file penyimpanan gambar barang tersebut, detail informasi, tempat temuan, waktu temuan, nomor HP, dan simpan. Kemudian next. Nah, di sini ketika kita sudah masukkan data-data tadi, nah di sini akan muncul di papan informasi ketika sudah disetujui oleh admin. Ya, terdapat ID, nama barang. Contohnya ada ID-nya 61, nama Tasya, barangnya laptop, jenis barangnya elektronika. Ada gambarnya di sini. Gambarnya gambar yang saya masukkan ini adalah gambar yang ada di laptop saya. Jadi kebetulan gambar laptop tidak ada, jadi sembarang ya. Kemudian detail informasi, tempat kehilangan, waktu, dan nomor handphone. Nah, contoh yang kedua ada nomor ID 10, nama Putri, nama barang smartphone, elektronika. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian detail informasinya atau tipe HP handphone tersebut, Samsung A13, ruang kelas, tempat temannya di ruang kelas, waktu temuan, nah nomor HP. Nah, di sini papan informasi tentang kehilangan, dan di sini terdapat papan informasi tentang barang temuan. Saya kira sudah jelas. Nah, kemudian ada tabel keputusan. Tabel keputusan ini mencakup 4 aturan, yaitu ada aturan 1 yaitu ditemukan. Nah, di sini juga terdapat kondisi atau rules, kondisi, tindakan, dan rulesnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu aturan 1. Jika barang hilang yang telah ditemukan dan pemiliknya mengklaimnya, maka status barang tersebut ditemukan. Jadi status barangnya ya ditemukan. Kemudian yang kedua, status dalam proses klaim. Jika pemilik barang hilang mengajukan klaim atas barang yang hilang dan klaim tersebut masih dalam proses verifikasi, maka status barang akan diubah menjadi dalam proses klaim. Saya kira sudah jelas. Kemudian ada aturan ketiga, yaitu tidak ditemukan. Jika barang hilang belum ditemukan atau klaim atas barang tersebut ditolak setelah diverifikasi, maka yang muncul adalah tidak ditemukan. Kemudian aturan 4, status belum ditemukan. Jika barang hilang belum ditemukan dan tidak ada klaim yang diajukan, maka status barang belum ditemukan. Nah, di sini terdapat kondisi dari tabel keputusan, yaitu barang hilang, aturan 1 ya, aturan 2 ya, tidak, tidak. Kemudian ada klaim barangnya iya, tidak, 3 ya, keempat tidak. Kemudian ada tindakan, ditemukan ya, kedua tidak, ketiga tidak, keempat tidak. Dalam proses klaim tidak, kedua ya, ketiga tidak, dan keempat tidak. Tidak ditemukan iya. Oh ya, sudah cocok. Tidak ditemukan, tidak ditemukan ya, cocok. Kemudian kedua, tidak ditemukan,
tidak, kemudian ketiga ya, keempat tidak, belum ditemukan, tindakan belum ditemukan, tidak, kedua tidak, ketiga ya, keempat tidak. Kemudian ada pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini terdapat status barang, kemudian ada barang hilang, kemudian mengklaim barang. Nah, kemudian ada ditemukan, dalam proses klaim, tidak ditemukan, dan belum ditemukan. Kemudian ada pseudo code-nya. Nah, saya kira tadi dengan tabel keputusan sudah jelas, karena sinkron atau mirip dengan tabel keputusan dengan pohon keputusan tersebut. Nah, terdapat codingan pseudo code-nya. Nah, di sini inisiasi status awal barang, terdapat variabel status barang, kemudian belum ditemukan. Nah, di sini penerimaan laporan barang hilang dan klaim. Nah, di sini kita masuk kepada kondisi penerimaan laporan barang hilang dan klaim tersebut. Ada def, terima laporan, temuan dan klaim. If temuan dan klaim, aturan 1, kita menggunakan ditemukan status barang, ditemukan, return status barang. Elif temukan dan tidak klaim. Kemudian aturan 2, kita menggunakan status dalam proses klaim. Status barang sama dengan dalam proses klaim, return status barang. Nah, kemudian elif not temuan dan klaim. Aturan 3, status tidak ditemukan, status barang tidak ditemukan, return status barang. else. Aturan 4, kita menggunakan belum ditemukan. Nah, di sini ada status barang sama dengan belum ditemukan, return status barang. Contoh penggunaan fungsi untuk mengubah status barang. Nah, di sini penggunaan fungsi untuk mengubah status barang tersebut itu ada temuan sama dengan true. Nah, di sini diganti dengan true jika barang ditemukan. Klaim sama dengan false, ganti dengan true jika ada klaim. Barang sama dengan terima laporan, kemudian dalam kurung temuan klaim. Nah, di sini ada cetak status barang. Kita menggunakan print dalam kurung kutip 2 status barang, koma status barang. Ya, terima kasih. Saya kira sampai di sini materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang tidak mengenang untuk didengarkan, maka maafkanlah saya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.